Semua sekarang ini berbicara, semua yakin bahwa kondisi saat ini masih ada harapan muncul tatanan baru. Tapi belum ada yang mengurai tentang detailnya tatanan baru seperti apa. Hanya paling banter tatanan kebenaran. Administrasinya bisa sama, pola administratifnya bisa sama, pola manajerialnya bisa jadi sama, komunikasi, konsultasi, supporting sama. Tapi niat dan mental yang menyertai berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalatil a'rabu amanna kulam tu'minu walakin kul aslamna walama yadakhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullah wa rasulahu la yaridkum min innallahu ghafurur rahim min a'malikum syai'a. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajat rasa syukur dan sekaligus memposisi menjadi hamba yang pandai bersyukur atas dimaukannya di dalam iman Islam. Kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat ini kehidupan yang kita jalani dalam satu tujuan abadi, tujuan perennial, tujuan keselamatan, sehingga aktivitas yang kita lakukan, yang kita jalani, kita ini berlatih terus menerus untuk menuju sebuah tujuan, sehingga apa yang kita lakukan berada dalam sebuah nilai, ada value-nya, ada nilai-nilai kehidupan karena tujuan keabadian, tujuan selamat menyatakan kembali. Artinya secara formal ada pendidikan untuk melatih mendidik kita, dan non formal ada pelatihan bagi di luar pendidikan yang formal. Mulai dari kelahiran sampai kematian semuanya adalah proses. Manusia terlahir melalui gua garbo ibu. Kemudian dari ibunya masing-masing tentunya memerlukan, jadi sebelum lahir ada fase sebelum lahir sampai lahir. Di situ ada fase janin, fase adanya energi yang diletakkan di dalam janin. Yang ini sering dikaitkan dengan kalimat nafakhtu fihi min ruhi. Setelah 120 hari maka ada daya kuat yang dipinjamkan kepada kita sebagai calon manusia, kemudian terlahir ke muka bumi melalui gua garbo ibu dari pasangan bapak ibu kita. Bapak Ibu yang sah, adanya pengakuan legalitas sebagai pasangan. Kemudian setelah lahir tercatat, sehingga setiap dari kelahiran anak-anak ada akte kelahiran sah bahwa kamu lahir di muka bumi. Jika ada hak-hak
sebagai si bayi untuk menerima vaksin, untuk menerima bantuan kelahiran, untuk menerima fasilitas sarana prasarana, maka kamu punya hak karena kamu lahir dari pasangan yang sah, yang legal, dan kamu memiliki akte kelahiran sehingga kamu diakui sebagai bayi penduduk negeri Indonesia, menjadi bayi yang legal, formal, memperoleh hak-hak fasilitas, jelas orang tuanya, jelas dukun bayi ini, kan gitu kan, jelas dokter, jelas rumah sakitnya, karena memang dari pasangan yang statusnya juga jelas. Dan orang tuamu lah yang akhirnya menjadi pembimbingmu, menjadi guru kehidupanmu di kehidupan selanjutnya. Ditunjang kemudian dengan guru pengalaman, akalnya berkembang sesuai dengan perkembangan si anak, dan cara-cara mendidik orang tua akan menentukan kemana pola pikir dan gaya style hidupmu. Itu adalah kelahiran daging, yang dimana bahwa guru pembimbingmu adalah pertama orang tuamu. Saat kelahiran pun juga memerlukan proses, sebelum kelahiran sebagai pasangan pun juga ada proses legalitas hak sah, yakni melalui catatan sipil atau catatan agama. Kemudian Nabi Isa ngendikan, setelah kamu lahir yang pertama melalui gua garbo ibu, lahir daging yang disertai adanya potensi-potensi yang melekat dengan kelahiran kamu, yang berupa unsur lahir itu telinga, mata, otak atau akal. Otak, brain, supaya kamu gunakan untuk berpikir, telinga digunakan untuk mendengar, kemampuan menyimak dan mencermati, mata untuk menganalisa, menghipotesa, kemudian pikiran untuk melakukan dari hasil analisa, hipotesa, dari penglihatan mata, pendengaran, mampu bernalar dan mampu berasional. Kemudian titik tertentu untuk kamu dapat kaitkan dengan sebuah fungsi hati nurani, perilaku-perilaku yang perkembangannya adalah diri kita masing-masing. Sejauh mana kamu menggunakan akalmu, telingamu, matamu, dan cara berbicaramu, sejauh mana kamu menggunakan ini? Apakah dilatih, dididik sesuai dengan fungsi untuk kepintaran dan kecerdasan? Ataukah kita terproses menjadi manusia-manusia dungu, manusia-manusia jahil, manusia-manusia lalim? Berangkat perilaku lalim, perilaku dolim, perilaku dungu itu berangkat dari tidak terlatihnya sejak awal proses kemampuan yang menyertai kelahiran telinga, mata, dan otak, sehingga kamu menjadi orang-orang yang dalam perilaku dungu, tapi kita mungkin tidak sadar bahwa kita berperilaku dungu. Perilaku dungu dan orang dungu berbeda. Saat kita sudah berada di dalam perilaku dungu, berarti kita menuju ke dunguan. Saat kita memiliki perilaku jahiliyah, jahil, maka kita akan menuju menjadi orang-orang yang jahil. Kita jahil terhadap diri kita. Kita dungu terhadap diri kita. Allah telah memberikan anugerah mata, akan tapi tidak kita gunakan untuk mencermati. Allah bisa jadi kita melihat, akan tetapi pikiran kita kemana-mana. Bisa jadi kita mendengar, akan tetapi ternyata kita mendengar banyak hal yang tidak memiliki manfaat dan faedah. Kemudian sikap-sikapnya tidak menunjukkan satu perilaku kesungguhan kita menyimak.
Kita kan bisa bayangin ya, orang yang mendengar dengan baik saja itu sering terpeleset. Orang yang kemampuan mendengar yang baik saja itu bisa salah paham. Apalagi saat kita tidak terbiasa mencermati dan menyimak sebuah statement atau sebuah kalimat atau sebuah penjelasan. Kemudian perilaku-perilaku dungu itu menjadi benar-benar dungu, perilaku-perilaku jahil menjadi benar-benar jahil, perilaku-perilaku lalim benar-benar menjadi lalim. Ini yang butuh Anda latih sejak awal. Kepatuhan ketundukan itu tidak menghilangkan kritis. Kepatuhan ketundukan itu tidak menghilangkan pemikiran-pemikiran yang argumentatif, pikiran-pikiran yang memiliki dasar nalar dan rasional. Setelah Anda punya dalil dan mengetahui dalil, maka masuk ke wilayah rasional dan nalar kamu. Saat nalar kamu nggak sampai, tapi kamu telah hafal dalil, maka nggak akan seimbang. Kemampuan orang yang adil, orang yang memiliki kemampuan adil, itu orang yang bisa mengukur terhadap potensi dirinya dan menyadari kemampuan dirinya. Bagaimana kita berada dalam satu perilaku di sistem, dalam sistem hamba? Mungkin kamu sering mendengar kalimat akan muncul peradaban baru, akan adanya satu tatanan baru. Tatanan baru dan peradaban baru seperti apa? Secara garis besar atau global, katakanlah sekarang ini adalah tatanan lama, kemudian akan muncul tatanan baru. Itu banyak orang mengatakan, berkeinginan mungkin ya, berekspektasi, berkeinginan, menginginkan harapan adanya sebuah tatanan baru, peradaban baru seperti yang sekarang ini terjadi, demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar, di Surabaya, di Malang, di Jakarta, di Medan, di Palembang, di Makassar, di Semarang, di Jogja, di Solo. Sekarang ini mahasiswa semuanya di kotanya masing-masing sedang melakukan demonstrasi. Mereka menginginkan adanya tatanan baru, peradaban baru, katakanlah demikian. Tapi rumusnya tatanan baru dan peradaban baru seperti apa? Mungkin juga dari pelaku mereka juga kebingungan. Mereka akhirnya yang mengatakan tuntutan untuk di efisiensi itu dihilangkan dan seterusnya begitu ya. Ya lebih parah lagi jika ada yang nunggangi. Ya kita nggak tahu itulah. Karena saya nggak membicarakan hal itu. Secara garis besar, tatanan baru seperti apa? Peradaban baru seperti apa yang Anda inginkan? Bisakah kita membuat satu rumusan menjadi sebuah konsep untuk memunculkan sebuah narasinya berkaitan dengan sistem tatanan baru dan peradaban baru? Tatanan baru seperti apa? Kalau Quran konsepnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di dalam bahasa daerahnya tatanan toto titi tentrem karto toto raharjo. Tatanan ini seperti apa? Tatanan ilahiyah, tatanan yang penuh dengan keseimbangan, tatanan hangadil, tatanan yang menunjukkan satu perilaku kemakmuran, tatanan tuntutan madani, semuanya terpuaskan dengan tatanan itu. Memang kalau kita berbicara secara global, elemen faktornya banyak banget. Saya hanya secara global.
Tatanan-tatanan yang sekarang ini sudah terbentuk, terbangun dari mulai pendidikan yang formal, melalui pola-pola mungkin prestasi, kebanggaan. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu punya cita-cita karena kamu ingin ada yang kamu banggakan sebagai manusia untuk menjadi disebut sebagai sukses. Definisi sukses, definisi favorit, definisi kebanggaan, masa kamu mungkin SMP dengan masa di SMA sudah mengalami perubahan, masa saat perguruan tinggi sudah mengalami perubahan, masa saat kamu kuliah akan mengalami perubahan. Ada yang perjalanannya itu cepat, ada yang perjalanannya itu lambat di dalam memahami apa yang disebut dengan sukses, apa yang disebut dengan beruntung, apa yang disebut dengan kebanggaan. Saat dikaitkan dengan fakta kehidupan dan spiritual, kebanggaan apa yang kamu inginkan? Mungkin kalau kamu masa SMP dan masa SMA, kamu menginginkan sekolah yang favorit, sekolah yang wah. Saat kamu kuliah, mungkin berpikir kamu akan dapatkan pekerjaan yang wah, yang elit. Setelah kamu kuliah, mungkin kamu dapat pekerjaan yang bergaji besar. Itulah yang dikatakan sebagai kategori sukses. Akan tetapi faktor-faktor, elemen-elemen yang berkaitan dengan masalah kebahagiaan, ketentraman belum masuk menjadi bagian dari sebuah sistem pemikiran kamu. Mungkin SMP, SMA itu belum masuk. Sehingga pada saat unsur experience atau pengalaman ini belum memungkinkan untuk dimasukkan menjadi pengalaman hidup kamu, maka seorang pendamping, guru, sistem pendidikan, sehingga memotivasi siswa atau santrinya melalui sebuah prestasi-prestasi individu. Tapi pada titik tertentu kamu akan dapat melihat ternyata prestasi bukan di sana tempatnya. Kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan ternyata enggak di sana. Biasanya orang-orang semacam ini harus di dalam kendali orang tua. Saat ada keinginan-keinginan yang kamu ingin mencapainya, yang mampu melihat faktor apakah yang kamu ingin tempuh itu memang akan membentuk kepribadian kamu ataukah hanya sebatas permainan. Seumur SMP SMA ini yang kamu harus sadar bahwa kecenderungannya belum memasuki elemen dan faktor-faktor esensi, apalagi esensi. Tool saja mungkin belum masuk. Sehingga kalau matur, ya Romo sering memperoleh masukan-masukan dari jagungan dengan yang usia kamu, SMP, SMA. Itu ya memang ukuran sukses begini. Dan Romo nggak pernah menjelaskan, karena memang experience-nya masih di situ. Kalau saya paksakan sebuah pemahaman yang lain, pasti kamu akan goncang. Bahkan ke anak-anak saya sekalipun, itu tidak pernah saya ungkap. Jika diungkap, anak saya sekalipun juga akan bingung, judek, dan cenderung nggak cocok, kan gitu. Karena memang belum sampai. Yang dibutuhkan adalah memang karena kesadaran setiap orang itu ada fase, ada tahapannya. Ini saya ngomong di atas mimbar ini, tapi kalau di dalam surprise edukasi nggak boleh diomongkan begitu ya. Ini kan ada sepuh-sepuh. Ya memang tahapan itu yang harus kita ketahui. Akan berproses sendiri, karena pohon
yang kita letakkan di luar ruangan dengan berada di luar ruangan, tumbuhnya akan berbeda caranya. Saya nggak ingin mematahkan pohon itu, akan tetapi bagaimana daunnya itu akan bergerak keluar mencari sinar matahari. Makanya saya letakkan dekat jendela supaya pohon itu nanti tumbuh, maka dia akan mendekati jendela itu. Hanya itu yang dapat dilakukan oleh orang tua. Kita tidak bisa memotong pohon itu, patah, bisa jadi mati. Yang penting memiliki sebuah kesadaran. Kemudian kita berbicara perihal sebuah tentang anubuah. Kejadian-kejadian yang saat ini kita sebut sebagai fenomena alam, yang intensitasnya itu semakin meningkat, artinya durasinya juga meningkat, juga kualitas berkaitan dengan goyangannya juga meningkat. Akan tetapi jika Allah telah menjadikan fenomena ini bagian dari sebuah ketetapannya, akan ditampakkannya sebuah kebenaran terkait dengan peradaban lama, tatanan lama, pola lama untuk menjadi tatanan baru. Dari tatanan lama, kita sebut saja untuk lebih memudahkan, tatanan lama itu adalah tatanan ego. Tatanan lama itu adalah tatanan yang ditunggangi nafsiyah. Tatanan lama yang ditunggangi oleh ananiyah, keakuan, ananiyah. Tatanan lama yang ditunggangi oleh khiyal wahmi, konsep-konsep tentang manajemen yang ditunggangi oleh amaniyikum, mimpi-mimpi, angan-angan, konsep yang didasarkan atas dalil-dalil yang dianggap dari buku-buku suci, tapi tanpa adanya eksperimen pengalaman secara real atau fakta, menuju sebuah tatanan ilahiyah, tatanan la ilaha illallah. Tatanan ilahiyah itu tatanan la ilaha. Kesungguhan yang kita lakukan sebagai hamba sadar, Allah telah memberikan alat dan media di dalam diri kita sebagai potensi, energi potensial untuk menjadi energi mekanik, energi kinestetik, energi gerak. Fluida itu bisa menjadi energi gerak. Saat diam, dia disebut sebagai energi potensial, air yang hanya mengalir. Tapi saat kita membuat fluid menjadi sebuah gerakan, maka dia akan dapat berfungsi sebagai sebuah energi yang dapat menerangi kehidupan kamu. Pada saat kita berbicara kembali kepada tatanan, tatanan ini butuh rumusan yang disebut dengan tatanan lama kepada tatanan baru, peradaban lama ke peradaban baru. Semua sekarang ini berbicara, semua yakin bahwa kondisi saat ini masih ada harapan muncul tatanan baru. Tapi belum ada yang mengurai tentang detailnya tatanan baru seperti apa. Hanya paling banter tatanan kebenaran. Administrasinya bisa sama, pola administratifnya bisa sama,
Pola manajerialnya bisa jadi sama, komunikasi, konsultasi, supporting, sama. Tapi niat dan mental yang menyertai berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Jadi saat sudah menjadi ketetapan Allah, tatanan baru, ada peradaban baru yang intinya adalah mengenai petunjuk, mengenai terang, mengenai cara berjalan. Kalau saya mengatakan terang cahaya, sehingga dengan terang itu dapat berjalan, derivasinya akan panjang, turunannya akan panjang. Terang itu lampu. Dengan adanya terang ini maka kamu memiliki kemampuan administrasi, memiliki kemampuan manajemen, memiliki kemampuan komunikatif, memiliki kemampuan musyawarah, memiliki kemampuan kamu mengembangkan diri, memiliki kemampuan kamu mengeksplorasi diri. Mohon maaf yang sepuh-sepuh, paham maksud saya? Kok tak yang sepuh, yang namanya bingung mungkin. Eksplorasi itu kamu bagaimana cara saat kamu itu diulang biologi. Bagaimana kamu dikatakan mengeksplorasi? Kamu menjadi pendengar, penyimak, kamu mengeksplorasi, kamu bertanya, Ustadz ya, kamu tanya, maka kamu namanya bagian dari sebuah mengeksplor diri kamu. Realisasi eksplor kamu nanti setelah kamu sekolah, kamu dapat merealisasikan dalam kehidupan. Tanaman, kamu tahu apa yang kamu lakukan pada saat ada tanaman yang mati tidak, hidup tidak, kamu bergerak, maka kamu mengeksplorasi diri kamu.